Hola people, welcome to my channel. Ini nama channelnya Hari Aflus. Ini episode pertama saya, jadi mohon maaf ya kalau misalnya masih kaku-kaku gimana gitu. Semoga dengan dukungan kalian channel ini bisa terus berkembang. Terus apa dong yang ada di channel ini? Banyak sih sebetulnya yang kita mau ngomongin, tapi mungkin beberapa itu mengenai kasus-kasus yang terjadi di seluruh dunia ini, baik yang pokoknya kasus yang menarik deh, kebanyakan seperti itu. Nah, di channel pertama ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang sudah 16 tahun terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Kansas, yang akhirnya di tahun 2020 ini Federal Bureau Investigation atau FBI di sana membuka kembali kasusnya karena belum menemukan titik terang. Apakah kasusnya? Saksikan terus di channel Hari Aflus. Ting. Oke, jadi kita mulai langsung ke inti kasusnya. Kasus ini terjadi di tahun 2004 atau 16 tahun yang lalu, dan sampai detik ini belum menemukan titik terangnya. Jadi sebetulnya siapa sih Alonzo Brooks ini yang sedang kita bicarakan ini? Jadi dia adalah anak dari seorang bapak African American dan ibunya adalah seorang Hispanik atau Mexican atau keturunan Hispanik. Jadi dia adalah anak bungsu atau anak paling mudanya dari 5 bersaudara. Itu tidak akan masuk ke intisari dari hubungan dia dengan saudara-saudaranya, tapi lebih kepada hubungan dengan kakak laki-laki tertuanya. Jadi dia dari 5 bersaudara itu yang laki-laki itu ada 2, yang paling tua dan yang paling muda adalah Alonzo. Nama kakaknya adalah Billy. Billy Brooks ini ada sangat menyayangi adik laki-lakinya tersebut, tapi memang caranya mungkin agak gimana ya, dia tuh ingin mengajarkan Alonzo untuk tangguh karena dia tinggal di daerah pedesaan yang sangat keras, sehingga membuat Billy itu suka, dalam tanda positif ya, mungkin sedikit memukul, ya biasalah anak laki-laki seperti itu. Dan akhirnya Alonzo tumbuh menjadi anak yang kuat dan tangguh dan suka terutama American football. Dia suka sekali, dia suka olahraga. Dan saat usia Billy itu masuk ke usia sudah remaja dan sekitarnya, Billy beranjak dewasa, Maria yang notabene adalah ibunya dengan Alonzo akhirnya memutuskan untuk pindah ke daerah yang lebih pinggiran Kansas yang bernama Gardner. Nah, di daerah sana akhirnya Alonzo tumbuh menjadi anak yang suka, yang seperti yang tadi saya bilang, suka olahraga, dan dia itu pandai sekali bergaul. Dia senang sekali ngobrol dengan teman-temannya, dan makanya dia cukup dekat dengan teman-temannya. Awal mula kasus ini terjadi di tanggal 3 April 2004. Jadi Alonzo dan teman-temannya itu bukan diundang sih, datang ke pesta yang terjadi di kota yang bernama Lachine. Itu sekitar 50 mil atau kilometer dari tempat tinggalnya tersebut. Jadi kalau di Gardner itu udah masuk pinggiran kota, nah daerah yang bernama Lachine ini adalah daerah yang termasuk ke pedesaan. Jadi sangat sulit, bahkan pom bensin hanya ada satu, dan di sana pun toko kelontong lengkap pun tidak ada. Jadinya termasuk daerah yang
cukup sangat pinggir tuh. Dan saat malam tiba, akhirnya Alonso dengan 3 temannya pergi ke daerah tersebut. Saat itu dia pergi satu mobil dengan temannya bernama Justin, sedangkan teman-teman yang lain naik di mobil yang satunya. Dan akhirnya mereka semua datang dan bersenang-senang. Alonso pun sangat bersenang-senang di sana. Menurut pengakuan temannya yang bernama Justin itu, dia bermain-main, dia kenalan dengan banyak teman di sana. Cuman memang dia sempat ada cekcok dengan salah satu yang menuduh dia menggoda wanita di sana. Cuman itu masih harus ditinjau ulang ya, karena memang secara garis besar sebetulnya itu hanya menurut pendapat orang-orang di sana. Jadi ya setelah itu akhirnya temannya yang 2 yang di mobil satunya lagi itu hanya memutuskan untuk pulang duluan, sehingga Alonso tinggal sama Justin di sana. Nah, saat itu menurut pengakuan Justin, rokok dia habis, sehingga dia meminta kepada Alonso apakah masih ada rokoknya. Ternyata Alonso pun kehabisan rokoknya, sehingga akhirnya Justin memutuskan untuk pergi ke toko kelontong di malam hari tersebut. Dan saat Justin pergi, ternyata menurut dia akhirnya nyasar di sana karena memang jalan masuknya sangat panjang, dan akhirnya dia kesulitan. Akhirnya dia menelpon salah satu rekan yang ada di sana yang bernama Adam, apakah bisa mengantar Justin pulang, mengantar Alonso pulang. Ternyata si Adam bilang bisa saat itu. Dan ternyata akhirnya pagi pun terjadi, ternyata Alonso sudah tidak ada di kamar di rumahnya menurut pengakuan teman-temannya saat mereka mencarinya. Akhirnya terjadilah pencarian tersebut. Bagaimana Billy yang tinggal di Topeka, Kansas pun datang untuk ikut mencari adiknya. Secara garis besar, kasusnya ini baru terungkap terjadi setelah 1 bulan pencarian penuh dari FBI, KBI. KBI itu adalah FBI-nya Kansas ya, polisi setempat. Dan anehnya adalah beberapa hari setelah dia menghilang, ditemukanlah topi dan sepatu di tempat yang terpisah, tidak jauh dari tempat tersebut. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang tersebut mengatakan bahwa mungkin Alonso pulang jalan kaki. Tapi bayangkan hampir sekitar 50 mil jalan tanpa sepatu, apa mungkin begitu? Sehingga pencarian pun terus dilakukan. Keluarganya setiap hari menelpon karena tidak diperbolehkan datang. Akhirnya keluarganya terus menelpon ke sheriff di sana, apakah mengatakan sudah menemukan atau belum. Akhirnya setelah 1 bulan terjadi kasusnya, ditemukanlah tubuh dari Alonso Brooks ada di sekitar sungai tidak jauh dari tempat tersebut. Anehnya adalah sebetulnya sungai itu beberapa kali sudah dicari oleh tim pencari, tapi sayangnya selama sebulan itu tidak ditemukan. Apakah baru ditaruh atau apakah saat itu mungkin sungainya sedang tinggi airnya, kita tidak tahu, karena memang masih terjadi di sana itu masih mencari bukti dan fakta. Tapi anehnya, menurut pengakuan forensik di sana, tubuh Alonso itu ternyata tidak ditemukan luka-luka yang mengarah kepada pembunuhan. Artinya ini menurut pengakuan forensik ya, artinya memang secara garis besar dia itu sebetulnya masih menjadi tanda tanya apakah
apa yang terjadi, pihak keluarganya ya sangat yakin bahwa ini terjadi karena hate crime. Apa itu hate crime? Hate crime itu adalah kriminal yang menjurus kepada kebencian di sini dalam artian warna kulit ya, seperti itu. Karena di sana itu secara garis besar memang masih terjadi kebencian, rasialisme, sangat disayangkan sekali ya ini. Cuman ya memang sampai detik ini kasus itu masih terbuka. Kasus itu akhirnya dibuka kembali, lebih tepatnya sempat ditutup, akhirnya dibuka kembali di tahun 2020, dan FBI itu bahkan menawarkan $100.000 bahwa siapapun bisa bukan hanya mengungkap kasusnya, tapi bahkan hanya untuk memberikan berita yang konkret ya. Misalnya saya tahu ada ini, itu FBI sampai mengeluarkan reward atau hadiah, mungkin karena mereka masih sangat ingin mengungkap kasus ini sampai ke detail-detailnya. Apakah kasus ini memang hate crime atau karena mungkin pembunuhan saja atau pencurian, ya masih didalami oleh pihak berwenang di sana. Mungkin garis besarnya sih seperti itu untuk kasusnya. Oke, kita sampai di konklusinya. Jadi sebetulnya kasusnya belum ada konklusinya, tapi setidaknya sudah dibuka kembali sehingga memungkinkan untuk kita benar-benar menemukan apa yang terjadi sebetulnya sama Alonzo Brooks ini. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa menerima apapun hasil dari investigasi pihak yang berwajib di sana. Karena memang yang paling penting buat keluarga kan, istilah kata memang Alonzo-nya sudah tiada. Paling tidak mereka tahu yang sepasti-pastinya apa yang terjadi sama anak mereka gitu, adik mereka, ya anggota keluarga lah. Paling nggak kita juga saat kita di posisi mereka pun kita pasti pengen kejelasan. 16 tahun loh, bukan waktu yang sebentar buat kasus tersebut. Jadi semoga ditemukan titik terang lah minimal, sehingga Alonzo pun bisa tenang di atas sana. Jadi sebetulnya kenapa kita angkat kasus ini, karena memang pertama kasus ini dibuka kembali walaupun sudah sangat lama kasus ini terjadi, tapi memang baru 2020 ini kembali diangkat 16 tahun setelah kejadian tersebut. Jadi kita pengen tahu, mudah-mudahan sekali pihak berwenang di sana bisa menemukan titik terang dari apa sih yang sebenarnya terjadi sama mereka ini, sama Alonzo Brooks ini, karena kita pun di sini pasti dibuat penasaran gitu. Dan buat kalian yang ingin menonton atau menyaksikan lebih lengkap lagi dari kasus ini, bisa nonton di Netflix ya, di Unsolved Mysteries. Nah di situ lengkap sekali kasusnya, dimulai dari awal sampai akhir gitu. Jadi mudah-mudahan ditemukan kembali. Oke guys, mungkin gini aja kali episode pertama dari channel Hari Aflus ini. Mudah-mudahan paling tidak ya, walaupun sedikit-sedikit terbata-bata, kita menyenangkan sih membuat ini, karena kita pengen membagi kisah-kisah yang menarik. Ya mungkin beda, besok-besok akan beda konten ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita tetap semangat, tetap menyenangkan untuk membagikan cerita ke kalian. Paling tidak membuka, oh ada cerita yang cukup menarik nih gitu. Jadinya supaya kalian semua selain terhibur juga bisa belajar dari kasus-kasus yang mungkin akan dibuka kembali ke depannya. Jangan lupa pencet channel loncengnya, subscribe kalau kalian suka, nggak usah subscribe kalau kalian tidak suka.
Di like boleh, di komen boleh. Pokoknya asal kalian mendukung channel ini untuk terus berkembang, kami ikut senang. Mungkin gitu aja sampai sampai sekarang. Sampai belibet ngomongnya. Pokoknya sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, terima kasih guys. Hola.